Catatan Presiden Republik Indonesia. Pekan ini Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Barat untuk meresmikan sejumlah infrastruktur. Pasar yang ramai itu menandakan denyut nadi perekonomian di masyarakat sekitar pasar. Presiden Jokowi menegaskan dirinya sering dituding-tuding dalam proses politik. Dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Kembali bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 26 Agustus, Presiden Jokowi bertolak menuju ke Bandar Lampung untuk melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung. Dalam kunjungan kerja itu, Jokowi meninjau dan meresmikan infrastruktur. Presiden Jokowi antara lain meresmikan Pasar Pasir Kintung di Kota Bandar Lampung. Presiden menjelaskan, revitalisasi pasar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan keramaian pasar menandakan berjalannya perekonomian di Indonesia. Pasar adalah pusat aktivitas perekonomian masyarakat yang sangat penting bagi kita semuanya. Saya lupa berapa tahun yang lalu saya pernah ke pasar Pasir Kintung ini. Berapa tahun yang lalu, Bu? 2 atau 3 tahun yang lalu. Pernah ke sini. Ya, dan kemudian saya perintahkan saat itu karena banyak ibu pedagang, para pedagang yang menyampaikan, Pak, pasarnya tidak rapi, Pak, pasarnya kotor, Pak, pasarnya kurang tertata, Pak. Sehingga saya perintahkan untuk membangun pasar Pasir Kintung. Karena pasar yang ramai itu menandakan denyut nadi perekonomian di masyarakat sekitar pasar. Dan adanya transaksi, adanya aktivitas jual beli, adanya kegiatan usaha yang produktif menunjukkan bahwa ekonomi di sebuah kota, sebuah provinsi itu berjalan dengan baik. Pasar ini dibangun menghabiskan anggaran 38 miliar. Uang yang tidak kecil. Sehingga saya pesan pada Bu Wali dan seluruh pedagang agar pasar ini dirawat sebaik-baiknya. Biar tetap rapi, bersih, ke depan seluruh konsumen, masyarakat yang ingin membeli, semua yang ada di pasar menjadi senang untuk selalu datang kembali ke pasar ini untuk berbelanja. Selain meresmikan revitalisasi pasar, Jokowi dalam kunjungan ke Provinsi Lampung juga meresmikan Bendungan Marga 3 di Kabupaten Lampung Timur. Presiden menjelaskan ke depan air akan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan sehari di Provinsi Lampung tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selasa 27 Agustus, Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka Jakarta yang membahas tentang penanganan penyebaran virus cacar monyet dan persiapan pertemuan Indonesia-Afrika Forum di Bali. Pertemuan tersebut akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 September mendatang yang akan dihadiri kurang lebih 1.500 peserta. Presiden Jokowi minta semua pihak untuk menyampaikan perkembangan persiapan penyelenggaraan forum tersebut. Dan diperkirakan yang hadir kurang lebih 1.500 peserta. Yang pertama saya minta diupdate mengenai kesiapan penyelenggaraan, berapa banyak kepala negara, kepala pemerintahan yang akan hadir, dan
urusan yang berkaitan dengan hotel dan akomodasi. Kemudian yang kedua, saya ingin pastikan ada betul-betul hasil nyata dari penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum di Bali. Sementara itu, menyangkut penyebaran virus cacar monyet, Jokowi minta agar melakukan pengawasan kesehatan di pintu-pintu kedatangan internasional di Indonesia. Hadir dalam rapat kabinet itu sejumlah menteri dan kepala lembaga, diantaranya Wakil Menteri Luar Negeri Bahala Mansuri, Menteri Kesehatan, serta Kepala BPOM. Rabu 28 Agustus, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi bertolak menuju Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden Jokowi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sejumlah kegiatan peresmian sejumlah infrastruktur. Presiden Jokowi diantaranya meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Sarjito Sleman Yogyakarta. Selain itu, Jokowi juga meresmikan Pasar Godian yang telah direvitalisasi. Menurut Presiden, revitalisasi pasar yang telah melayani masyarakat tersebut menghabiskan anggaran sebesar 89 miliar rupiah. Pasar ini dibangun tahun 1980, kemudian pernah diperbaiki tahun 1994, dan sekarang dibangun, direvitalisasi total, dan telah selesai hari ini menelan anggaran 89 miliar rupiah. Yang bisa nanti ditempati kurang lebih 1.800 pedagang. Saya mboten nggih pasare pekene. Saya mboten. Nyuwun tulung nggih dirawat, dipelihara kebersihannya, melayani pembeli yang baik, pakai senyum, batine sithik rawopo ning ngajek. Leres boten? Kunjungan kerja itu, Jokowi juga menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah di Kelurahan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Kamis 29 Agustus, dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi bertolak menuju Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat, Presiden juga melakukan sejumlah kegiatan. Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi di Kota Tasikmalaya meresmikan sejumlah infrastruktur serta pelaksanaan instruksi Presiden Jalan Daerah. Sementara itu, ketika berada di Kota Bandung, Presiden Jokowi meresmikan gedung infrastruktur, gedung pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tata ruangnya sangat bagus, furniturnya sangat bagus, dan yang paling penting seluruh peralatan rumah sakit digital, modern, dan ini akan kita jadikan contoh standar kualitas rumah sakit beserta nanti manajemennya. Orang kita itu kalau sudah diberikan contoh, ngopinya gampang. Tapi kalau belum ada contoh, diomongin seperti apapun, susah, sulit. Jadi diajak ke sini nggak usah diomongin. Tiru, kopi, tiru. Akan jadi. Dan ini akan menaikkan standar kualitas kita. Saya mendapatkan keluhan, rumah sakit daerah kita itu, apalagi kalau kelas 3, gelap. Ini nggak ada, terang benderang semuanya di sini. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi kunjungan Presiden Jokowi seperti Menteri PUPR Basuki Hadimulyono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Jumat 30 Agustus di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi menerima penghargaan tentang ketahanan pangan dari Badan Pangan PBB atau FAO, yaitu Agricola Medal. Penyerahan dilakukan oleh Dirjen FAO di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi antara lain mengatakan penghargaan itu untuk petani di seluruh Indonesia, di mana negara memiliki kewajiban mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakatnya. Program ketahanan pangan memang menjadi salah satu prioritas pemerintah karena Indonesia menyadari betul pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan, apalagi di tengah berbagai ketidakpastian dunia. Dan kami bersyukur sektor pertanian Indonesia saat pandemi mampu tetap tumbuh 1,7% dan di 2023 memberikan kontribusi 12,5% bagi PDB nasional. Semua itu tidak lepas dari peran serta seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. Oleh sebab itu, penghargaan Agricola Medal ini juga kita persembahkan untuk seluruh petani, seluruh masyarakat yang telah berkontribusi aktif dalam memperkuat sektor pertanian. Semoga penghargaan tertinggi di bidang pangan dan pertanian ini dapat membangkitkan energi kolektif Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi ketahanan pangan dunia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menjelaskan pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petani serta seluruh pihak yang terkait. Sebagai Menteri Pertanian, kami mengucapkan terima kasih kepada saudaraku petani seluruh Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada petani seluruh Indonesia. Selain melakukan kegiatan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Jokowi juga melakukan kegiatan peresmian Gedung Pelayanan Kanker Ibu dan Anak Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Barat, serta peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Rumah Sakit Persahabatan Ibu dan Anak Jakarta Timur. Jumat 30 Agustus menjawab pertanyaan wartawan tentang tudingan keikutsertaan dalam politik pilkada, Presiden Jokowi menegaskan dirinya memang selalu menjadi bahan tudingan. Bapak dituding sebagai salah satu yang... Oh, saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Demikian catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Tim Liputan Bayu Istiqlal, Hutomo Budi, dan saya Muslih melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.